Perang itu masalah hidup dan mati. Saya mantan jenderal, saya mengerti dan saya paham apa itu pertempuran. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani. Balas ancaman Israel, Prabowo kebut bantuan bagi Palestina. Kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Ya, Gaza jauh, tapi itu saudara-saudara kita. Kalian mau ganteng kayak pemain timnas ini? Langsung klik link di bawah ini ya. Cuma 60 ribuan aja. Di tengah dinamika politik global yang kian memanas, hubungan antara Indonesia dan Israel kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, disebut-sebut mengeluarkan pernyataan bernada ancaman terhadap Indonesia. Ancaman ini muncul setelah Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menerima utusan khusus dari Presiden Palestina di Istana Negara. Namun, bukannya mundur, Prabowo justru menunjukkan sikap tegas. Ia menyatakan bahwa Indonesia tidak akan goyah dan akan mempercepat bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Kita harus solider. Kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara yang secara terbuka mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dukungan ini tidak hanya sebatas retorika, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai bentuk bantuan kemanusiaan, seperti pengiriman makanan, obat-obatan, dan bahkan rencana pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Benjamin Netanyahu, yang dikenal dengan sikap kerasnya terhadap pihak-pihak yang mendukung Palestina, disebutkan memberikan pernyataan bernada ancaman terhadap Indonesia. Perang itu masalah hidup dan mati. Kalau kalah, mati atau dipermalukan atau dijajah. Saya mantan jenderal, saya mengerti dan saya paham apa itu pertempuran. Ya, Gaza jauh, tapi itu saudara-saudara kita. Apa poin yang saya ingin sampaikan? Jangan kita anggap damai itu adalah biasa. Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan respons tegas atas ancaman tersebut. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mundur dari komitmennya untuk mendukung Palestina. Ia bahkan memerintahkan percepatan pengiriman bantuan kemanusiaan sebagai bentuk konkret dari sikap tersebut. Sebagai mantan jenderal yang memiliki pengalaman panjang di dunia militer, Prabowo dikenal dengan sikapnya yang tegas dan berani menghadapi tantangan. Responsnya kali ini juga sejalan dengan janji kampanyenya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani di dunia internasional. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi dari bangsa lain. Percepatan bantuan kemanusiaan yang diperintahkan Prabowo mencakup berbagai bentuk bantuan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Palestina, khususnya di Gaza. Wilayah ini telah porak-poranda akibat serangan militer Israel yang berlangsung selama bertahun-tahun. Lebih dari 2 juta penduduk Gaza hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, dengan akses terbatas terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Blokade yang diberlakukan Israel semakin memperparah situasi, membuat bantuan dari luar menjadi sangat krusial.
Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sipil dan lembaga filantropi untuk mengirimkan lebih banyak bantuan. Selain kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan, Indonesia juga berencana mengirimkan peralatan berat untuk membersihkan puing-puing serta rumah mobil bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Langkah ini diharapkan dapat membantu proses rekonstruksi Gaza yang telah hancur akibat konflik. Percepatan bantuan ini bukanlah hal yang mudah. Proses pengiriman bantuan internasional ke Gaza seringkali terhambat oleh birokrasi dan pembatasan yang diberlakukan Israel. Namun, dengan instruksi langsung dari Prabowo, pemerintah Indonesia tampaknya berupaya keras untuk memastikan bantuan tersebut sampai ke tangan yang membutuhkan. Koordinasi erat dengan otoritas Palestina juga menjadi kunci agar bantuan dapat disalurkan secara efektif. Sikap tegas Prabowo dan percepatan bantuan ke Palestina memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar respons terhadap ancaman Israel. Pertama, ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dukungan ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia telah menunjukkan solidaritasnya terhadap Palestina, baik melalui forum internasional seperti Konferensi Asia Afrika maupun melalui bantuan langsung. Kedua, langkah ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan tidak mudah diintimidasi. Dalam politik global, tekanan dari negara-negara besar seperti Israel atau sekutunya, Amerika Serikat, seringkali membuat negara lain berpikir dua kali sebelum mengambil sikap. Namun, dengan menolak mundur, Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia memiliki prinsip yang tidak bisa digoyahkan oleh ancaman. Ketiga, respons ini juga bisa dilihat sebagai upaya Prabowo untuk memperkuat pengaruh Indonesia di dunia Islam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara atas isu-isu yang menyangkut umat Islam, termasuk konflik Palestina. Dengan mempercepat bantuan, Prabowo tidak hanya menjawab ancaman Israel, tetapi juga menegaskan peran Indonesia sebagai pemimpin di kalangan negara-negara Muslim. Ancaman dari Benjamin Netanyahu terhadap Indonesia setelah kunjungan utusan Palestina menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Prabowo Subianto. Namun, dengan respons tegas dan percepatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina, Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan mundur dari prinsipnya. Sikap ini tidak hanya menjawab ancaman Israel, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berpengaruh di panggung dunia. Percepatan bantuan ke Palestina adalah langkah nyata yang mencerminkan solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina yang sedang menderita. Meski tantangan ke depan masih besar, komitmen Prabowo untuk berdiri di sisi keadilan dan kemanusiaan telah mengirimkan pesan kuat. Indonesia bukan negara yang bisa diintimidasi.